tahun sudah komedian Sapri meninggal dunia. Namun, Raffi Ahmad masih terus mengingat sang sahabat. Karena diam-diam, Sultan Andara yang banyak memiliki pundi-pundi itu pun rutin mendanai biaya sekolah Sherin Alana, putri pertama almarhum Sapri, sejak duduk di kelas 4 hingga kini di bangku kelas 6 SD. Dan bantuan ini pun sangatlah berarti bagi keluarga almarhum Sapri, khususnya sang istri Irma Suryatin. Seperti diketahui, saat sang suami meninggalkannya untuk selama-lamanya saat kondisi Irma tengah hamil tua anak keduanya. Dan baru melahirkan beberapa hari usai Sapri meninggal dunia. Bisa dibayangkan bagaimana beratnya beban mental dan pikiran Irma pada saat itu. Termasuk, ia pun harus memikirkan biaya sekolah Sherin. Dan di luar dugaannya, 5 bulan usai sang suami pergi untuk selamanya, Raffi Ahmad pun menawarkan bantuannya lewat adik Sapri yang bernama Doli dan disambut baik oleh keluarga Sapri yang memang membutuhkannya. Terlebih saat itu, almarhum Sapri pun hanya meninggalkan usaha bubur ayam dan soto, di mana kini usahanya itu pun bukannya makin berkembang, bahkan malah menurun. Dari 5 usaha soto, kini tinggal 1 warung soto saja. Dan tentunya hal ini pun juga berpengaruh kepada kondisi perekonomian keluarga Sapri yang juga ikut menurun. Jadi, betapa berharganya bantuan yang sudah diberikan Raffi kepada keluarga mendiang Sapri. Dan untuk itu, sang istri almarhum Sapri yang kini sudah menikah kembali ingin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Sultan Andara. Lantas, seperti apa harunya Irma Suryatin saat mengucapkan terima kasih kepada presenter yang diakuinya sangat baik tersebut? Dan seperti apa juga kondisi perekonomian usai 2 tahun sepeninggal mendiang Sapri? Benarkah saking susahnya sampai membuat Irma Suryatin pun menjual mobil peninggalan suaminya? Dan seperti apa pula kondisi rumah almarhum Sapri saat ini? Tidak cuma itu, Irma yang mengucapkan rasa terima kasihnya kepada suami Nagita Slavina itu pun, tapi juga ibunda Sapri Saadah. Terlebih ia pun merasa kaget karena sebelumnya kebaikan Raffi itu pun tidak diketahuinya. Dan baru diketahuinya setelah 2 tahun kepergian anaknya tersebut. Dengan menahan air mata, sang bunda pun sampaikan rasa terima kasihnya kepada Raffi Ahmad. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, usai ditinggal pergi selamanya oleh almarhum komedian dengan ciri khas kepala pelontos dan pantunnya itu ternyata berpengaruh kepada kondisi perekonomian keluarga Sapri. Terlebih saat ini, Irma Suryatin masih tetap dengan profesinya sebagai ibu rumah tangga karena ia pun masih harus menjaga anak keduanya yang belum genap berusia 2 tahun. Jadi, selama ini keluarga Sapri memang bergantung kepada hasil penjualan usaha soto. Karena kesulitan ekonomi, Irma Suryatin pun sampai memutuskan untuk menjual mobil peninggalan almarhum suaminya. Sedangkan untuk kondisi rumah peninggalan Sapri juga tidak banyak berubah. Beginilah Irma Suryatin saat menunjukkan kondisi rumahnya yang begitu sederhana. Ini tadinya Hello Kitty nih, mungkin kalau Om pernah ngeliput dulu ya. Hello Kitty itu kan ininya almarhum, pesanan almarhum, jadi ini dicat sama adik iparku Hello Kitty gitu.
sama Kak Sherin, aku sedih lihat Hello Kitty mulu, nggak apa-apa. Jadi aku minta ganti ya mah, warna ungu lavender gitu. Oh iya nggak apa-apa aku gituin. Kalau di dalam nggak ada perubahan Kak, cuma di luar aja. Enggak, ini tangga, lantainya lantai kamar mandi, ya kan. Jadi waktu Ibu Niki kesini dulu pernah kesini, sempat diledekin nih aku sampai sekarang masih inget. Pri, lu mandi di tangga katanya. Ini Bu request almarhum ibu saya, katanya kalau Kak Sherin pakai apa namanya lantai yang putih itu kan takutnya licin, jadinya lu nurut amat katanya, lu mandi di tangga. Gue kaget Pri, katanya gitu. Ini lucu banget. Ini rumahnya almarhum Bang Sapri. Karena saya punya anak kecil, jadi saya paling rajin beberes di sini nih, sambil godain anak-anak nih di sini Om. Hai Albi, godain ponakannya, Albi, Adnan, tuh ponakannya dipanggil semua di sini, Albi, Adnan gitu. Nih Uwa nih, mau duit nggak gitu. Ngasihnya berapa dah? Goceng doang, 5.000. Iya catnya, iya catnya aja ungu. Tadinya biru itu kan warna kesukaan aku. Jadi pas rumah ini dibangun, nanya si almarhum kan, Dek, kamu mau warna apa rumahnya gitu. Ungu Pak gitu. Ternyata pas kita sampai ke sini kan, pas udah jadi gitu, loh kok biru semua Pak gitu. Di bawah biru, di atas biru, ngambek dia. Kak Sherin ngambek. Nah makanya dibikin ungu yang bawah doang itu, yang teras, jadi Hello Kitty doang. Ini baru aku ganti. Ini dari temennya, dari teman almarhum, cuma aku nggak tahu siapa namanya. Anaknya masih kecil, udah dibeliin boneka yang segede gini. Kenangannya ya rumah ini sama motor. Waktu beliau nggak ada kan, motor kita ada 2. Cuma waktu itu kami kan ada acara keluarga ya, keluarga saya lagi pergi ke puncak. Terus motor saya yang satu itu dipakai sama adik saya, dan sampai di puncak pas pagi-pagi kita bangun tidur udah hilang Kak. Sedih banget saya juga, karena kita sayang banget ya, maksudnya itu peninggalan almarhum gitu. Tiba-tiba hilang gitu aja. Kita lagi acara kumpul keluarga gitu Kak. Rencananya sih kita mau beli kontrakan gitu, tapi uangnya nggak cukup. Kontrakannya ternyata harganya lebih dari harga mobil. Ya udah deh, kita tabung dulu. Selain itu, usaha soto peninggalan almarhum Sapri pun juga mengalami krisis. Yang tadinya terdapat 5 cabang usaha soto, kini yang tersisa hanyalah 1 cabang soto saja. Padahal usaha soto ini adalah satu-satunya masukan penghasilan yang diharapkan keluarga Sapri saat ini sebagai penunjang perekonomian keluarga. Diungkap oleh Doli, adik almarhum Sapri, jika biasanya bisa menghabiskan daging sebanyak 8 kg daging untuk soto, saat ini hanya 5 kg daging saja. Karena itu, ia pun tegaskan mesti pintar-pintar dalam memutar uang karena ada 3 karyawan yang juga harus digajinya. Ditambah lagi, ia pun juga harus membayar kontrakan karena hingga kini ia pun masih menyewa tempat untuk usaha sotonya itu. Alhamdulillah tiap hari buka terus, alhamdulillah tiap hari ya. Kalau rame dagang ya, kadang usaha rame, kadang sepi. Nah sekarang aja kan daging dulu dari 8 kilo, sekarang cuma 5 kilo. Nah dulu mah 8 kilo kita bisa nabung buat ya sehari-hari, buat bulanan. Nah sekarang karena 5 kilo ya kadang alhamdulillah banget nih, buat karyawannya udah ketutup, udah senang banget gitu. Ya sebenarnya ya kalau kita tutup jangan sampai lah gitu kan, jangan sampai tutup karena kan peninggalan almarhum. Walaupun di tempat ngontrak ya kan, bayar tahunan, nama yang punya tanah, cuman gimana caranya kita bisa nyisin duit. Nah sebenarnya sih buat nyisin sehari, buat bayar rumah
kontrakan ini ada, sehari nabung buat bayar kontrakan doang, sebulannya ya buat bayar karyawan. Nah kadang kan kita sebulan ini wajib, kadang nombok, kadang pas-pasan, kadang lebih mendingin, tetap kita ngasih anaknya almarhum tuh kayak pampers, kayak ngasih apa ya, kalau butuhnya susu ya susu diganti, pampers enggak gitu. Kalau per hari pendapatan sih ya nggak bisa diterka sih ya, kadang dapat 1,5 ya, dapatnya bersih, belanja lagi 1,3, kadang belanja habis 1,6, belanja lagi 1,2, kadang belanja bisa lebih 1,4, kadang seminggu sekali beli bumbu. Nah kadang nggak dapat apa-apa tuh kalau beli bumbu. Nah gimana caranya 200.000 sehari kita sisihin buat karyawan 3, ya kan, ya paling ya pinter-pinter kita aja lah, karena kan saya juga kan buat soto ini usaha saya ya. Alhamdulillah mudah-mudahan sih besar ya, mudah-mudahan makin nambah. Sebenarnya dulu banyak, ada 5 cabang, sekarang tinggal 1. Dulu mah 5 gitu, 5 cabang tuh, yang 2 tuh temennya almarhum buka, tapi nggak biaya franchise. Sama almarhum udah biarin, dia habis kena PHK gara-gara kemarin Covid tuh, banyak PHK kan. Dia mau buka soto, ya udah pakai foto gua, pakai nama gua, cuman bumbunya minta sama Doli. Namun, di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan keluarga almarhum Sapri, Raffi Ahmad salah satu orang yang dianggap sebagai malaikat penolong. Karena paling tidak, dengan bantuan yang diberikannya, biaya sekolah untuk Sherin dari kelas 4 SD hingga 6 SD pun sudah bisa meringankan beban istri almarhum Sapri, Irma Suryati. Karena itu, dengan haru, Irma pun menyampaikan ucapan terima kasihnya sambil mendoakan terbaik buat Raffi Ahmad. Hal yang sama juga dilakukan oleh Doli adik Sapri. Terlebih, ia pun merasa tidak enak akan terkuaknya kebaikan Raffi Ahmad kepada keluarga di hadapan publik karena ia keceplosan. Namun syukurnya, Raffi pun berbaik hati dan tidak mempermasalahkannya. Sementara itu, Sherin, anak almarhum Sapri yang juga merasakan langsung kebaikan Raffi yang disapanya Om itu pun juga dengan malu-malu menyampaikan rasa terima kasihnya. Lantas benarkah Raffi Ahmad pun akan memperpanjang beasiswa kepada Sherin hingga ia SMA nanti? Iya, saya seneng banget gitu ya. Ya Allah, saya bersyukur banget gitu. Almarhum Bang Sapri punya sahabat yang sebaik Om Raffi gitu. Walaupun almarhum Bang Sapri udah nggak ada, tapi tetap perhatian sama anak-anaknya gitu, sama anak-anak Bang Sapri gitu. Sebenarnya itu udah sejak almarhum nggak ada berapa bulan. Jadi Om Raffi itu menghubungi adik almarhum, Om Doli. Saya juga sebenarnya nggak tahu nih Kak, saya bilang. Terus saya kayak ya Allah gitu, saya dalam kebingungan gitu, baru ngelahirin terus mikirin buat anak sekolah dan harus usaha apa, bingung ya. Ya Allah, tiba-tiba Allah ngirimin Om Raffi ya buat bantu kita. Terus bilang lewat Om Doli gitu, Kak, ini Kak, Kakak Sherin ada bantuan dari Om Raffi. Ya Allah, alhamdulillah gitu. Om Raffi emang Masya Allah baiknya, Masya Allah, benar. Saya selalu mendoakan Om Raffi biar sehat, lancar rezekinya, berkah semuanya, keluarganya juga. Saya sih nggak mau cerita ini kan, memang saya keceplosan ngomong. Memang itu udah lama banget, semenjak almarhum 5 bulan meninggal, Raffi itu WhatsApp saya lewat VN. Dan itu banyak sekali, setelah itu banyak wartawan nggak pernah saya omongin soal itu, karena saya tahu Raffi begitu baik, dia yang nggak mau diumumin kan. Dan kemarin saya keceplosan, saya bilang memang anaknya almarhum nih, Sherin ini memang dia dibiayain kuliah, biaya sekolah, beasiswa itu beasiswa sampai SD gitu kan. Mungkin nextnya saya kurang tahu seperti apa. Raffi cuma request saya waktu saya jaga soto nih,
Saya lagi mainin foto, tiba-tiba Raffi voice note, saya kaget dong. Ini Raffi bener ya, saya bilang. Profilnya bener, suaranya bener, dan dia bilang, Dul, apa kabar? Pak Duli, apa kabar? Semangat terus, kata Raffi gitu. Mau tenang aja, anaknya almarhum nanti gua kasih beasiswa. Mau SD, SMP, SMA, tapi ntar ikutin alurnya aja gitu kan. Nanti gua suruh orang gua, kata dia gitu. Oke, siapa? Saya bilang makasih banyak ya. Nah, di situ saya WA, makasih banyak kan, saya WA kan. Nah, pas di situ benar, lusa kemudian datang orang suruhannya almarhum Bang Raffi ke rumah. Datang ke rumah dia, dan benar akhirnya semua dari situ langsung orang suruhannya ke sekolahan. Jadi dari kelas 4 SD sampai kelas 6 itu udah dibayarin semua sama Raffi. Tapi terima kasih dia. Cuma dia malu-malu kok, dia malu. Kalau bapaknya kan nggak punya malu tuh. Bapaknya mah siapa aja akrab, dia mah malu-maluan. Sementara itu, rasa haru juga dirasakan oleh Ibunda Sapri saat mengetahui cucunya selama ini diam-diam sudah dibiayai sekolahnya oleh Raffi. Dan bagaimana pula sang bunda ketika mengucapkan rasa terima kasihnya sambil menahan air matanya karena saking harunya mengetahui kebaikan presenter asal Bandung, Jawa Barat itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pemirsa, ternyata selama ini kebaikan Raffi Ahmad memberikan beasiswa memang sudah tersimpan selama 2 tahun lamanya tanpa terekspos media. Dan hal itu pun baru terkuak usai Doli keceplosan saat ditodong oleh rekan pers terkait bagaimana perihal pendidikan anak Sapri usai sepeninggalnya. Dan kabar beredar ini sampai juga ke telinga ibunda Sapri yaitu Saadah. Diakuinya, selama 2 tahun ia pun sama sekali tidak mengetahui kalau Raffi Ahmad sudah membantu cucunya dalam hal pembiayaan pendidikan dari kelas 4 hingga 6 SD. Raffi Ahmad ngebantu apa? Ya Doli sih saya belum tahu. Doli belum ngobrol sama saya. Cuman baru tadi dibuka status kok Raffi Ahmad kok ngebantu kita. Saya gembira. Ya Allah, alhamdulillah banget bilang gitu. Berarti sama Sapri masih inget teman yang baik gitu. Raffi Ahmad kok segitunya gitu, baiknya gitu-gitu. Ayo doh. Saya sambil apa tuh? Sambil nangis saya. Ya kadang kalau dia ada kekurangan minta sama Doli, minta dibeliin sama omnya tuh. Kadang semalam juga katanya apa, Doli pulang kerja, Nemi katanya kasih Sherin sendal. Sherin minta sendal dibeliin sama omnya langsung. Kalau minta sepatu apa dibeliin ya sama omnya, yaitu Doli. Ini pampers katanya buat adiknya. Ya buat jajannya juga suka dikasih juga. Ya seadanya. Doli juga kan belum ini banget kerjanya. Iya. Dia juga sering WA nih dia. Om, sepatu jebol. Ini sepatu saya beliin. Om, sendal udah nggak muat, beli sendal. Om, baju udah nggak muat, kesempitan, beli ke pasar 1 paket. Makanya ya saya walaupun saya bukan seorang ayah kandung, tapi setidaknya saya bisa menggantikan lah. Bisa menggantikan gimana sosoknya almarhum buat Sherin gitu kan. Dengan bantuan yang sudah diberikan oleh Raffi Ahmad itu,
Ditegaskan ibunda almarhum Sapri juga mengurangi beban pikirannya karena ia melihat sendiri bagaimana kondisi ekonomi keluarga Sapri sepeninggalnya. Karena itu, ia pun sangat berterima kasih kepada Raffi Ahmad atas bantuannya yang sudah meringankan beban keluarga mereka. Dengan menahan air mata, ibunda Sapri sampaikan rasa terima kasihnya kepada ayah Rafathar dan Rayansa itu. Tak cukup dengan ucapan terima kasih, sang bunda pun sampai memberikan pesan dan juga doa terbaiknya untuk Raffi Ahmad. Benarkah saking terkesannya atas bantuan Raffi Ahmad membuat sang bunda pun sampai menitipkan salam untuk Raffi Ahmad. Ya alhamdulillah gitu ya, mudah-mudahan ya Raffi Ahmadnya nambah rezekinya gitu ya. Ya panjang umur, murah rezeki gitu ya. Saya doain ya kita sangat berbahagia. Jadi saya nggak banyak pikiran gitu, soalnya udah ada yang membantu gitu aja. Iya, kalau nggak ada yang bantu saya paling mikirin ya anak cucu gimana sekolahnya gitu aja. Ya saya bingung. Sekarang udah saya dengar ada yang membantu dari Bapak Raffi, saya sangat bergembira gitu. Salam Bapak Raffi Ahmad dari uminya, banyak-banyak terima kasih gitu ya. Semoga Bapak Raffi Ahmad biar panjang umurnya, sehat badannya, biar tambah-tambah rezekinya gitu. Allah yang membalas gitu ya. Cuman ibunya nggak bisa sama Bapak Rahmat nggak bisa ngebalas apa-apa gitu, cuman banyak terima kasih gitu. Di lain sisi, kebaikan Raffi Ahmad tak hanya dirasakan oleh keluarga almarhum Sapri, tapi juga oleh para sahabat rekan selebriti lainnya dari Opi Kumis hingga Po Ati. Lantas, kebaikan apa yang sudah diterima oleh Opi Kumis dan juga Po Ati dari Raffi Ahmad? Dan seperti apa keduanya merespon kebaikan Raffi Ahmad? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Dikenal sebagai salah satu artis yang paling sukses dan paling tajir melintir di jagat hiburan tanah air. Tapi, sosok Raffi Ahmad justru dikenal sangat membumi dan bersahaja oleh rekan-rekannya. Tidak hanya itu, Raffi pun yang dijuluki Sultan Andara juga sangat ringan tangan dan selalu berbagi kepada sesama. Karena itu, selain membantu keluarga almarhum Sapri, ia pun kerap membantu rekan-rekannya sesama artis. Di antaranya adalah komedian Opi Kumis. Kebaikan Raffi Ahmad pun diungkap oleh komedian dengan ciri khas kumisnya itu, dengan selalu rutin memberikan setiap bulan kepada anak asuhnya yang berjumlah 150 orang. Ini gue kasih tahu lo, gue kadang-kadang perlu paling tidak sebulan itu 15 atau 20 karung untuk ngasih makan anak yatim. Ada 150 orang ya. Jadi yang suka bantu gue tuh Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sering bantu gue. Dia sering ngasih duit untuk ke pesantren. Pak Raffi Ahmad 150 anak yatim. Sering. Pak Raffi Ahmad nggak pakai gue minta. Raffi Ahmad terima kasih Pi sama lo. Gue udah lo bener-bener sahabat. Dia suka WA nih, Opi, gue lempar nih ya buat yatim. Bang Opi, gue lempar nih ya buat keperluan lo apa aja lah, mau ini kayak gitu. Makanya terima kasih banyak buat Raffi Ahmad nih yang udah selalu ngebantu pesantren di daerah Cimande. Terima kasih nih.
Tak cuma Opi Kumis saja, selebriti lainnya yang juga merasakan kebaikan Raffi Ahmad adalah Po Ati. Selain itu, saking dermawannya, setiap bertemu dimanapun dengan dirinya, Raffi Ahmad pun pasti akan mentransfer uang jajan yang besarannya mencapai jutaan rupiah buat dirinya. Hal ini pun sudah bertahun-tahun dilakukan Raffi Ahmad kepada Po Ati. Kalau sama Raffi Ahmad sih setiap ketemu nggak pakai diminta juga pasti ditransferin, asal empok ketemu dia, mah udah ditransfer buat jajan. Transfernya kan nggak sedikit, tahu sendiri Raffi Ahmad. Berapa? Ya paling sedikit 5 juta lah. Asal kayak kemarin kita jadi bintang tamu di apa ya, ketemu Raffi, jadi sampai lupa. Setiap ketemu Raffi nggak tahu kenapa ya, Raffi tuh sayang banget sama empok gitu. Jadi setiap ketemu dia lihat itu, karena dia udah punya nomor rekeningnya gitu. Misal ketemu bilang udah ditransfer. Itu udah lama Bu maksudnya? Udah lama. Dari berapa tahun? Udah lama. Lama banget itu Bu. Pokoknya kalau ketemu dia nggak inget berapa tahunnya. Pokoknya udah lama banget. Zaman dulu zaman Tukul masih aktif juga begitu tuh. Asal ketemu nomor rekening SMS-an kayak gitu. Pasti tuh Tukul juga. Emang udah ditransfer kayak gitu. Dia nggak tahu. Dia kan sempat nanya nggak? Iya, tapi kenapa sih selalu transferin? Emang nggak boleh kalau saya sama mama gitu. Oh gitu. Kayak emas sendiri lah Bang. Iya gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.